Diriwayatkan bahwasanya dahulu di kota Mesir ada satu orang yang membuat acara maulid besar-besaran, membuat acara pesta maulid besar-besaran. Dia mengundang banyak orang, dia membuat hidangan yang banyak yang sangat nikmat, hanya untuk mendengarkan kisah hidup dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan tetangganya orang yang bikin acara maulid ini adalah seorang Yahudi. Tetangganya itu sekeluarga semuanya Yahudi. Kemudian istri yang Yahudi ini bertanya kepada suaminya yang Yahudi, "Wahai suamiku, tetangga kita itu setiap tahunnya selalu mengadakan acara pesta besar-besaran. Acara apa itu?" Kemudian suami yang Yahudi ini mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sesungguhnya tetangga kita itu adalah seorang muslim. Dia setiap tahunnya mengadakan pesta, mengadakan acara untuk merayakan kelahirannya Nabi mereka. Mereka membuat acara sebagai bentuk kegembiraan, rasa bahagia karena kelahiran Nabi yang mereka imani." Kemudian malam pun tiba dan mereka berdua tidur di kamar. Di dalam tidurnya, istri yang Yahudi ini bermimpi melihat rumah tetangganya itu bercahaya sangat terang benderang melebihi rumah-rumah yang lainnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan melihat rumah tetangganya itu. Ternyata di rumah tetangganya itu banyak sekali orang yang hadir di rumah tetangganya itu. Kemudian karena penasaran, di dalam mimpinya dia langsung memasuki rumah dari tetangganya yang muslim itu. Ketika masuk, alangkah kagetnya perempuan yang Yahudi ini melihat di dalam rumah orang yang muslim itu banyak sekali orang-orang yang hadir, orang-orang yang bercahaya, yang cakep-cakep, ganteng-ganteng. Kemudian dia melihat di tengah-tengah mereka itu ada satu orang yang paling ganteng, orang yang paling cakep, dan orang yang paling bercahaya di antara yang lainnya. Kemudian perempuan Yahudi ini bertanya kepada orang yang di sampingnya, "Siapakah dia? Orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang bercahaya itu?" Kemudian orang yang di sampingnya menjawab, "Orang yang ada di tengah itu, orang yang paling ganteng, orang yang paling bercahaya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian karena perempuan ini terpesona dengan keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan kepada orang yang di sampingnya, "Apakah ketika aku memanggilnya, dia akan menggubris panggilanku?" Kemudian orang itu menjawab, "Tentu, karena Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Beliau orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan menggubris panggilanmu dan akan menjawab panggilanmu." Kemudian perempuan Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad." Perempuan Yahudi ini memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menengok dan tersenyum, dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aku menjawab panggilanmu dengan rasa hormat." Kemudian perempuan Yahudi ini terkesima dan mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau menjawab panggilanku sedangkan aku tidak beriman kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Aku tidak akan menjawab panggilanmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepadamu." Kemudian perempuan Yahudi ini menangis, dan di dalam mimpinya dia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terbangunlah perempuan Yahudi ini dari tidurnya. Dia langsung menangis dan terharu. Dia merenung bahwa dia telah merasakan kerinduannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hatinya bertekad bahwa esok hari dia akan merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lanjut tidur, dan besok paginya dia bangun. Ketika perempuan ini bangun, ternyata suaminya yang Yahudi itu telah bangun terlebih dahulu dibandingkan dia. Kemudian perempuan ini duduk dan merenung, "Ya Allah, aku sudah masuk Islam dan aku bertekad ingin membuat perayaan
kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya satu, suamiku tidak mengetahui keislamanku. Suamiku tidak tahu bahwa aku telah masuk Islam tadi malam. Kemudian perempuan ini bingung, galau dan stres. Kenapa? Karena dia takut resiko yang akan dialaminya ketika suaminya mengetahui bahwa dia itu telah masuk Islam. Tetapi dia memberanikan diri ingin bilang kepada suaminya bahwa dia itu telah masuk Islam dengan segala resikonya. Kemudian dia bersih-bersih dan dia keluar rumah ingin mengatakan sejujurnya kepada suaminya dengan segala resikonya. Ketika dia membuka pintu, alangkah kagetnya ternyata dia melihat suaminya itu sedang bersih-bersih. Kemudian perempuan ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kok tumben pagi hari ini engkau bersih-bersih? Apakah engkau akan mengadakan suatu acara, suatu pesta?" Kemudian suaminya menjawab, "Ya, aku akan mengadakan pesta, aku akan mengadakan acara besar-besaran." Kemudian istrinya menjawab, "Acara apa itu?" "Acara menyambut kedatangan orang yang engkau masuk Islam di tangannya." Kemudian istrinya kaget, "Wahai suamiku, kok engkau bisa tahu? Itu kan mimpiku tadi malam." Kemudian suaminya menjawab, "Ya, memang engkau mimpi dan malamnya engkau bangun, sampai situlah mimpimu. Tetapi mimpi itu diteruskan olehku dan akhirnya aku masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahuku bahwa engkau telah masuk Islam terlebih dahulu sebelum diriku. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahuku bahwa engkau akan mengadakan suatu acara maulid besar-besaran, acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.